Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini barengan saya Kiki yang akan ngajakin teman-teman di rumah buat bikin teret. Bros, pakai kelopak bunga ya. Jujur ya guys ya. Menurut saya bikin bros model gini pakai kelopak bunga itu cari gara-gara. Ih, kok cari gara-gara sih? Karena asli susah banget, nggak semudah yang dibayangkan. Halo Yukam, selamat pagi Mas Yudi Kemal. Selamat pagi Mbak Dewi, Mbak Ina. Waalaikumsalam Mbak Ruli, Mbak Novi, Mbak Luki, Mbak Sisi. Selamat pagi ya. Kayaknya eh, materi pagi ini tuh salah satu yang cukup menjadi problema kehidupan ya buat kita semua yang lagi bikin bros pakai kembang gini. Kembang iya, maksudnya akrilik yang berbunga-bunga itulah ya. Ini saya sengaja pilih bunganya yang besar guys, dengan visi misi supaya cepet selesai. Tapi kalau teman-teman misalnya ngerasa nggak perlu pakai bunga, mendingan udah deh pakai aja kelopak atau manik yang oval gini, pilih warna yang kontras, susun jadi 5 atau jadi 6 supaya dia bentuk bunga ya. Tapi kalau ya kadang-kadang kita emang pengen menguji kesabaran kita yang setipis tisu itu. Ya nggak apa-apa lah ya. Keluarkan aneka kelopak bunga kita itu guys, lalu kita rangkai jadi bros kristal kayak ini. Nah, selamat pagi juga Mbak Ita. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Holly di Pontianak ya. Di Palangkaraya ya. Nah, ini juga buat Mbak Ita yang pengen bikin bros buat kebaya kutu baru ya. Dan kebetulan pengen brosnya itu berjejer ke bawah. Nanti Mbak Ita bisa bikin satu yang gini besar. Nanti adiknya agak kecil, baru di bagian bawahnya disambung pakai rantai ya. Nah, ini juga bisa jadi alternatif buat dipakai di kebaya. Kalau mau bahkan bisa disusun sampai jadi 3. Bisa dimainkan di ukuran kelopak bunganya, dikecilin gitu, besar, sedang, kecil. Atau alternatif kedua, ukuran brosnya yang divariasi ya. Nah, nanti kalau misalnya nggak cukup hari ini ya kita bikin variasi bersusunnya minggu depan ya. Oke guys, yang harus wajib dan tidak boleh diganti-ganti untuk materi pagi ini adalah bener sekali ya Mbak Ruli ya. Hati-hati guys, karena kembang ivory yang putih-putih ini adalah kembang yang gampang coklat, putus, tugel ya, kropos, ngeripis lah ya, bagian belakangnya itu kayak tak sempurna lagi mulusnya karena memang dia dari plastik. Dan kebanyakan plastiknya tidak tebal ya. Nah, cuma sebenarnya ada triknya supaya bahan ini bisa dipakai dengan kokoh. Dalam artian nih ya, kokoh itu sama sekali tidak ada gel-gelnya guys. Gel-gel nggak goyang belas ya. Tuh, jadi dia nempel rapet, ngepet ya. Bahkan dengan mutiara sintetis gini pun juga dia masih cakep. Ini bros ini relatif harganya jauh lebih murah lah ya. Ya iya, bahannya juga ini walaupun sebenarnya teknik bikinnya mirip-mirip sama yang mutiara air tawar. Sehingga kalau teman-teman dapat orderan dalam versi minta yang harganya ekonomis, karena ini 275 yang ini cuma 125 ya harganya, separohnya gitu. Nah, ini bisa dijadikan alternatif. Walaupun harus saya sampaikan ya, dari teknik bikin yang ini jauh lebih mudah dibandingkan yang pakai kelopak bunga. Jadi terus terang buat yang masih pemula atau sebelumnya nggak pernah bikin bros sama sekali, jangan nyobain yang bikin yang ini guys. Aduh, udah deh, cobain yang lebih mudah aja ya. Beli paket-paket bahan di koleksi Kiki yang memang untuk pemula. Khusus yang ini akan kita arahkan untuk teman-teman yang sudah nyobain atau sudah ada pengalaman bikin bros, namun masih sering kali salah atau keliru, cie. Atau aku pasang di sini ya, atau aku pasang di sini untuk biar tahu Mbak Kiki bikin apa nih yang baru bergabung mungkin. Oke, kita pasang di sini ya. Nah, ini versi yang mutiara air tawar, ini yang versi pakai kelopak bunga.
Nah, sering jadi pertanyaan, Mbak, bros kayak gini tuh bikin yang pertama kalinya tuh apanya sih? Bunganya ya kan, bunganya yang paling besar atau pinggirnya. Nah, yang paling pertama dipasang adalah kelopak kerangnya atau aneka manik lebar yang akan jadi penampang untuk rangkaian brosnya. Loh, emang brosnya pakai manik lebar? Pakai guys. Sebab kalau nggak pakai ya udah pasti bunganya akan goyang. Nah, manik lebar yang paling murah meriah, mudah didapatkan adalah manik kerang ya. Nih teman-teman bisa beli di koleksi Kiki juga. Kita punya banyak pilihan warna. Nanti bisa disesuaikan sama kebutuhannya. Kita cuman butuh 3, 4 atau sekitar 5 butir. Loh, bedainnya apa Mbak? Kalau teman-teman mau bikin brosnya bentuk segitiga, ya siapa tahu melebar ke bawah, melebar ke sini terus agak mengerucut ke bawah gitu ya brosnya. Maka teman-teman cukup pakai 3 kelopak bunga aja. Tapi kalau misalnya brosnya itu mau dibikin melingkar seperti ini ya, maka pondasi dari bros itu terdiri dari 5 kelopak. Nah ini mutiara yang dipasang pertama ini adalah pondasi rangkaian brosnya. Ini pertama cara masangnya seperti ini ya teman-teman. Kita potong kawat 2 meter. Lalu iya Mbak, kalau nggak ada pondasinya pasti akan hancur amburadul ya. Pasti merasakan ya Mbak Ting Ting ya. Kenapa kok amburadul? Karena ya gini loh. Yang harus disadari, semua kelopak bunga ini kan nggak ada yang rata ya guys. Tuh lihat. Jadi kayak ada bagian belakangnya gitu loh yang mencungul keluar. Nah kalau dia mencungul itu mau diapain gaya gimana ya pasti dia goyang. Orang memang belakangnya nggak rata ya nggak. Sorry. Nah ini yang kedua, kita masukkannya 2 ya, langsung di 2 kawatnya dijadikan 1. Mbak kenapa yang pertama kok 1 kawat aja, yang kedua kok pakai 2 kawat? Karena kalau jangkar awal nggak bisa ya dimasukin 2 kawat kan lolos terus. Maka memang yang awal cuma 1, tapi teman-temannya kita dobelin jadi 2 karena biar lebih kokoh. Nah ini kalau bunganya bentuknya rangkaian kristalnya mau segitiga, maka pertama ini cuman 3 gini ya. Tapi kalau kita mau bikin segi 4 nih ya, ini kalau dilihat kan dia rodok wajik ya guys, tuh agak wajik gitu. Maka dia penampangnya adalah 4 kerang. Ini kelihatannya sih hampir-hampir mirip ya sama bros yang biasa-biasanya. Tapi ya sekali lagi kita bisa nyanyikan lagu Tak Semudah Itu. Suaranya aneh. Oke, kita pakai. Nah, enaknya bagian bawah ini nggak akan terlalu kelihatan ya guys, karena dia akan ketutupan sebenarnya sama kristal-kristalnya tuh. Bahkan teman-teman kayak nggak sadar ada kerangnya ya, padahal kok dari belakang itu sebenarnya kerangnya ada 4. Kebayang ya. Nah kadang dalam satu rangkaian kerang itu kan ada yang elek-elek gitu lah ya, kayak nih kerangnya kayak bentuknya tuh abstrak nggak jelas. Ini akan sangat berguna dan bermanfaat pada saat kita bikin bros yang model-model gini ya. Jadi kalau ada kerang, 1 untai jelek jangan langsung dibuang, simpan dulu karena kita nggak pernah tahu kapan dia akan dipakai ya. Iya, banyak yang mengira hanya kristal itu saja ya. Tidak besti, ini ada rahasianya untuk menciptakan rangkaian yang kokoh, cetar, membana. Nah setelah rangkanya ini dibuat, harus dicek bahwa ini tuh datar ya. Ya. Kalau seandainya teman-teman pada saat step awal ini sudah tidak datar, stop. Jangan pakai gaya-gaya diterusin. Lebih baik bikin bros bunga kerang dulu, kayak 5 atau 15 bros bunga kerang. Tahu nggak ya? Ada kok di YouTube kita, bros bunga kerang. Bikin itu 15 kali sampai sudah fasih tangannya, baru beralih ke materi yang ini ya. Mbak,
aku maunya bikin ini langsung boleh, tapi jangan terlalu sedih kalau hasilnya nggak sesuai dengan yang dicita-citakan ya. Karena sekali lagi ini memang kelihatannya gampang tapi nggak segampang itu. Cuma kalau nggak pernah nyoba kan nggak tahu ya. Jadi paling nggak saya sudah infokan di awal apa yang harus dilakukan dulu. Kalau teman-teman mau skip, biasanya akan ada semacam risiko yang harus dibayar gitu ya, dari maksudnya ada beberapa kali gagal yang harus dilewatin karena memang secara basic kita belum fasih benar gitu tekniknya. Nah ini setelah rangka jadi, selanjutnya kita pasang bunga, dan bunganya dikasih bola ya, boleh bola gold, kelopak, atau dikasih ornamen hias apa gitu, atau bunganya mau ditumpuk jadi beberapa warna. Misalnya paling bawah bunganya kecil, terus di atasnya agak paling bawah lebar bunganya, terus agak atas ada yang kecil tapi kayak warnanya dibikin gradasi, itu juga cakep. Nah bener guys, ini beberapa hari saya lama ya nggak bikin tutorial karena kuku saya patah. Dan setiap kali mau bikin tutorial aku selalu melihat jelek banget ya, terus nggak jadi. Hah, jadi alasan selama ini nggak ada reels tutorial karena kukunya patah. Iya, seklise itu alasan aku. Nih memang harus ada kuku buat nyongkel sedikit, kemudian menarik si kristalnya itu supaya kristalnya nggak kelihatan lubangnya ya. Jadi kalau dilihat dari atas dia akan rapi. Kalau misalnya masih kelihatan ya, diatur-atur lagi ya. Set, teret ya. Nih teman-teman lihat. Nah pada tahap ini jelas bunganya akan uglik-uglik, nggak usah pakai pertanyaan gimana caranya nggak uglik-uglik. Di tahap ini sudah pasti uglik-uglik. Kenapa sih kok pasti uglik-uglik? Karena teman-teman bisa lihat bersama ya, penampangnya sama bunganya, itu bunganya ada kayak bagian corong yang mangkok ya, sehingga dia tidak rata. Nah kalau kondisinya nggak rata gini, mau diikut, diputer, dipelintir, dibebet berapa kali, dia tetap akan goyang. Terus supaya nggak goyang gimana dong Mbak Kiki? Kita angkat kawat dari bawah, naikkan ke atas ya. Nah, pada persimpangan ini kita akan selipkan dengan kristal. Oke, jadi ya, ini kan dia masih goyang-goyang ya teman-teman. Nah di goyang-goyang inilah kita taruh kristalnya mengelilingi bunga ya. Nah ini agak susah ditunjukkan di video, tapi paling nggak gini teman-teman, kawat dari bawah naikkan ke atas tapi di bawah kelopak bunga ini. Nah terus habis gitu diselipkan ya, di kristal tetesnya di bawah bunga, dan kemungkinan akan nggak kelihatan gitu. Lalu kawatnya lilitkan di bawah bunga tapi di atasnya kerang ya, lalu ditarik lagi ke bawah. Oke, kalau sekiranya masih bisa dipelintir, dipelintir. Kalau nggak bisa dipelintir, maka kawat ini teman-teman naikkan ke atas, lalu kawatnya dililitkan di atasnya kristal. Ini kelihatan nggak ya? Dililitkan di atas kristal gini, jadi dia dimepetkan sama si kerangnya supaya kelihatannya dia gini loh, mepet. Ya nggak kelihatan sih kristalnya ya. Iya. Nah terus ini kalau sudah dipasang satu di bawah, selanjutnya jangan pasang di sampingnya ya, tapi pasang di tempat berlawanan arah atau di bagian agak atasnya. Nah kemudian gitu terus caranya sampai kita bikin atas bawah gitu, sehingga dia penuh. Makasih ya Pak. Kalau masih bisa dipelintir, tangannya masih nyampe, kita pelintir. Maaf ya, kelihatan nggak ya? Ini kristal 1, ini kristal 2-nya di bawahnya sini ya. Nah ini bunga masih berputar Besti, bunga masih berputar ya. Jadi buat yang nanya, Mbak, kok bungaku masih berputar? Bungaku juga sama.
Jadi itu terjadi juga pada aku, nggak usah sedih atau panik ya. Selanjutnya kita pasang lagi, satu di bawah, satu di atas. Pokoknya gitu terus sampai sekeliling bunga atau tepatnya di bawahnya kelopak bunga itu penuh semua sama kristal-kristal yang indah ya. Kalau saran saya sih bawah-bawahnya sini tuh nggak usah dikasih kristal ya guys ya, karena apa, sebenarnya dia nggak terlalu kelihatan. Cuma kebetulan manik-manik yang ada di dekat aku itu manik-maniknya ya kristal-kristal gitu, jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Nah kalau bisa maniknya jangan yang bulat ya, karena manik bulat lebih susah lagi dipelintir guys. Jadi kalau bisa maniknya pilih yang panjang atau oval-oval aja. Ini akan lebih mudah dijangkau sama tangan kita. Ya. Kelihatan nggak? Dililitkan. Mudah-mudahan teman-teman kebayang ya. Nah baru dipasang. Nah kalau ini nggak ada penampang bawahnya, Mbak, kalau misalnya kristal aja baru kemudian ditaruh bunga bisa nggak? Saya udah nyoba ya, tapi kalau misalnya dipasang kayak gitu biasanya kristalnya kayak kedorong gitu loh, jadi kristalnya akan berubah posisi. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen tahu pengalamannya kristal berubah posisi, memang harus nyoba ya, tapi mungkin Mbak Ting Ting yang paling sudah pernah merasakan ya Mbak. Nah ini bunganya sebenarnya ada kristal-kristalnya guys di bawah-bawahnya sini, tapi nggak kelihatan ya, dia yang masih kelihatan kerangnya. Ini kalau dilihat dari belakang dia sudah mengelilingi set. Kebayang ya, set. Kalau misalnya kristal-kristal ini digoyang-goyang masih ada ruang buat naruh atau nambahin satu lagi, maka kita bisa tambahin. Namun kalau misalnya sudah digoyang-goyang udah nggak bisa ada tempat lagi, ya udah kita bisa bikin yang lebih jauh dari posisi kristal pertama. Jadi kan pertama itu mepet sama kembangnya ya. Nah pada tahap berikutnya kita akan naikkan sedikit ya. Tuh, naikkan sedikit, lalu kita lilit ke bawah, jepit pakai tangan dan diputar. Bener ya, nanti kalau yang baru bergabung bisa lihat siaran ulangnya di YouTube channel kita ya. Nanti saya bantu upload supaya teman-teman lebih mudah nyimaknya. Tapi sekali lagi tutorial yang ini tidak dikhususkan untuk teman-teman yang baru pertama kali bikin ya. Jadi kalau seandainya belum ada pengalaman sama sekali bikin bros, jangan bikin yang model ini dulu ya. Saran saya coba bikin yang bunga kelopak kerang atau bikin yang tutorial bunga kristal wire gitu. Itu akan membantu teman-teman untuk lebih memahami pembuatan fondasi kristalnya. Ini ya. Nah nanti dari sini udah agak kelihatan bahwa kerang-kerang itu akhirnya ketutupan. Nah kalau misalnya mau hemat atau mau praktis, menurut saya jangan pakai terlalu banyak warna ya. Jadi kan kadang-kadang kita pengen dalam satu rangkaian bros ini ada macam-macam gitu warnanya, karena memadukan warna itu adalah tingkat kesulitan yang lebih tinggi lagi ya guys. Jadi ya benar, tak semudah itu. Kalau mau aman sih cari aja yang sama kelopak bunganya. Jadi pakai mutiara ringan atau mutiara air tawar kalau mau lebih premium. Nah ini sudah mulai kita isi agak menjauh dari rangkanya. Nah seperti ini. Ini dijepit di belakang, tahan, baru ini diputar. Nah, ini kalau misalnya di awal-awal gini kan kita agak susah ya nentukan bentuk brosnya itu mau wajik atau kotak atau bulat atau gimana gitu ya. Saran saya mainkan dulu di arah yang sama. Jadi naik turun dulu
Baru kalau kita mau menyamping ke kanan atau ke kiri, itu kita sudah tahu sepanjang apa ukuran jauh nyusun kawatnya ya. Nih, taruh lagi ya di atas, di bawah sini. Mbak, kalau sudah di tahap ini, gimana Mbak posisi bunganya? Apakah masih bergerak? Masih agak gerak ya. Nah, ini saya tunjukkan. Kucingnya ini ya guys. Ini masih agak gerak. Enggak ding. Ternyata sudah nggak gerak. Kenapa Hayu dia kok akhirnya nggak gerak-gerak? Kira-kira ada yang tahu nggak? Karena setiap kali kawatnya naik ke atas, ya, kawat ini akan ngelilingin si bagian bawah bunga yang agak mencorong ya. Nah, kalau misalnya dia semakin dikelilingi, akhirnya tebel, membuat bunganya ini akhirnya semakin kokoh dan gak goyang-goyang lagi. Oh, kucing aku. Kenapa? Pus. Ya, ini naik ya. Iya. Nana lagi sakit, jadi Nana nggak sekolah tante. Pilek. Ini diputar lagi. Iya, jujur saya pengen sih ngomong bagaimana, sangat mudah bukan? Tapi kayaknya nanti Mbak Ruli bilang bukan gitu. Ya, nih guys, set. Karena emang nggak mudah, itu harus diakui ya guys ya. Aduh, benar sekali. Kali ini tidak semudah itu, Besti. Nah, terus satu lagi ya. Kalau kan mungkin aja kita tuh dapat orderan bros model kayak gini. Iya. Beberapa kali ya, insya Allah, amin ya robbal alamin ya, banyak yang pesan model ini. Nah, otomatis kalau ini misalnya yang kita buat pertama sudah laku, kita kadang-kadang tuh susah banget loh nentukan ukuran besarnya bros yang pertama sama bros yang mau kita jual sekarang itu sebesar apa ya. Sehingga kalau bisa nanti teman-teman setelah bros ini jadi, bros kayak gini jadi, teman-teman bikin cetakan pakai karton gitu ya di bawahnya ya, digaris set untuk buat tahu bahwa nanti kalau bikin bros lagi lebarnya itu ke kanan segini, ke kiri segini. Nah, sebab kalau misalnya nggak dikasih cetakan itu pasti kita kayak pengen nambahin manik-manik terus guys. Kalau misalnya cuma satu sih nggak ini ya, nggak ada problema. Tapi kalau order buat seragaman 7 bros sama semua ukurannya, minta harganya sama semua gitu ya, jangan beda-beda ya, nanti bisa problema kehidupan. Nah bener Mbak Ting Ting ya. Jadi kalau orang ngomong, Mbak aku mau pesen bros yang agak besar, agak itu wow, hati-hati bener Mbak Ting Ting, ini juga bisa tipsnya Mbak Ruli ya, masuk berapa. Tapi paling enak sih menurut saya itu bikin cetakan pakai kertas ya. Jadi digunting itu kertasnya, ini setelah digambar seret. Nah berikutnya itu kita simpan supaya kalau bikin lagi warna abu-abu sama hitam. Jadi kenapa sih saya pilih warna hitam dengan kristal abu-abu, supaya ketika kristalnya ini nanti nutup, kerangnya itu nggak terlalu kelihatan beda jauh ya sama manik-manik yang di atas, sehingga dia kayak membaur dan nyaris nggak kelihatan kalau di situ tuh ada kerangnya. Mbak, gimana biar bros kelihatan bawahnya itu datar nggak? Bros yang neko itu adalah bros yang kebanyakan manik-maniknya Mbak Eva. Udah, itu aja sih kuncinya. Jadi kalau Mbak misalnya di menit ke-5 ngecek brosnya masih datar ya, di menit ke-7 Mbak ngecek brosnya melengkung, berarti ada yang harus dikurangi atau dihilangkan. Itu udah terlalu banyak manik-manik di atasnya. Nah
Kalau mau rata terus tapi brosnya melebar, artinya apa? Artinya pada saat masang manik-manik memang kawat bagian belakangnya harus ditarik melebar. Nah, kalau masih numpuk di satu titik yang sama, niscaya dia akan melengkung tanpa bisa dihindari ya. Kebayang? Nih, kalau ini dia masih rata. Rata ya. Set. Oh iya, ini kawatnya tadi kita potong satu tarikan tangan, lebih sedikit kayaknya ya. Terus kita selipin aja di antara bunga ya. Jadi ini kawat, masukkan di kerang, lewatkan di kristal, lilitkan di bawah kelopak bunga sampai dia tembus lagi di kerang berikutnya nih. Jadi ada satu kawat di atas, satu kawat di bawah, dan dia udah nyambung. Tuing tuing tuing, dia nggak akan lepas ya. Nih, dia sudah kokoh atau kepasang. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan lagi kristal. Caranya sama ya. Kalau nambah satu di atas, tambahkan satu di bawah. Kalau nambah satu di kanan, tambahkan satu di kiri. Maka kalau kita mau bikin bentuk yang presisi, misalnya lingkaran atau bentuk segi empat, itu akan lebih mudah menyerupai ukuran yang atau bentuk yang kita cita-citakan. Kawatnya, kawat dari bawah, lewatkan ke atas. Setelah kawat di bawah lagi, jepit pakai tangan atau tekan, lalu kristalnya dipelintir. Kenapa ya pakai ditiup? Gak tahu ya. Aku selalu gitu. Suka refleks niup-niup bros. Padahal panas juga enggak. Iya, kalau masang lem tembak gitu ditiup masih oke lah ya. Nih, kawat dari bawah ya, lipat ke atas lewat bunga-bunga, tapi di bawahnya bunga-bunga itu sampai di bawah lagi, jepit, lalu diputar ya. Nah, sekarang udah ya, nggak usah tiupan pelarisan. Nanti aku dikira pesugihan tiupan. Aduh. Kemarin tuh nggak sengaja lihat TikTok mistis gitu loh, kayak apa sih, podcast cerita-cerita misteri ya. Terus aku jadi ini, wah, terbuka wahananya. Salam kenal teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Halo Mbak Fahmi, saya pertama kali nih ikut lihat live selama ini, otodidak bikin bros. Wah, Masya Allah ya, keren banget nih kalau bisa bikin bros hanya dengan nyoba-nyoba dan ngeliatin aja. Insya Allah itu akan lebih mudah keinget terus ya, karena dari proses trial and error biasanya banyak salahnya. Nah, ketika kita memperbaiki kesalahan itu akan jauh lebih keinget terus guys, dibandingkan dari awal kita sudah tahu yang kita anggap benar ya. Beneran loh itu. Jadi harga dari sebuah kesalahan itu adalah pelajaran yang mahal. Kan dulu suka ada ya quotes-quotes di buku bahasa Indonesia ya kan. Kesalahan adalah pelajaran kehidupan yang tertunda, asik gitu. Nah iya, tapi emang bener, kalau udah salah terus kita ngalamin sendiri pasti ingetnya lebih dalam. Terus set, ini kita pasang ya. Nah kalau teman-teman dalam hal ini nggak mau, dalam hal ini misalnya pengen bentuknya itu kerangnya ini ketutupan ya, maka kita bisa nambahin kristal-kristalnya di atas kerang-kerangan yang sudah dipasang. Nah, jadi kayak diselipin di antaranya gitu ya. Udah sih, kalau udah di tahap ini, detik-detik yang paling krusial menegangkan itu sudah terlewati. Tinggal sekarang adalah detik-detik memastikan kita tuh pengennya model gimana. Sebab kalau kita dari awal bikin itu kita nggak punya cita-cita or visi misi hidup ingin seperti apa ya.
Pasti guys, itu sudah sangat bisa dipastikan bros yang kita buat itu hasilnya kayak tak pernah sempurna gitu ya. Rasanya pengen terus ditambahin manik inilah, ditambahin manik itulah, dikasih ini lagi lah, dikasih itu lagi lah, sampai akhirnya brosnya besar dan kita kayak, hah, kok jadi kayak gini ya? Karena memang kita dari awal nggak ada konsep atau target yang ingin dicapai. Nah, jadi kalau misalnya dari awal sudah kita bikin keputusan mau bikin brosnya bentuk bulat gitu, ya udah, begitu dia sudah tampak bulat dan ukurannya sesuai sama kotak yang kita punya di rumah, berhenti ya. Jangan nunggu kawat habis lah, jangan nunggu manik-manik, oh sekalian lah ngabisin manik-manik ini gitu. Ini jangan, karena begitu ditambahin satu lagi jadi pengen nambahin terus sampai nggak selesai-selesai. Nah, ini Mbak, semua pemasangan manik-maniknya ini dipelintir ya? Betul, harus dipelintir satu-satu. Supaya apa? Supaya kalau teman-teman lihat nih bagian belakangnya, dia rapih dan kecil ya, mepet banget. Nah, ini sangat membantu pada saat kita masang peniti. Kalau bagian belakangnya nggak rapi, nggak seret, atau masih pating cotot sonok sini, jadi maksudnya ruame banget gitu ya, semburat kawat di bagian belakang, maka niscaya memasang kawat akan menjadi semakin sulit. Maka sebaiknya kita kunci atau pelintirin satu persatu. Selain memudahkan memasang kawat, melintirin manik-manik ini juga akan bikin manik-maniknya lebih seret ya, kepasang di rangkaian brosnya itu. Terus juga bikin, astagfirullah, manik-maniknya kalau misalnya ada yang putus tidak akan ngelepasin teman-teman yang lain. Saya untuk yang ini 125.000 Mbak. Harga bahannya mungkin sekitar 50 ribuan ya habisnya. Nah, cuman karena memang proses bikinnya susah dan lama, jadi biasanya kan saya jual tuh kayak 2 kali harga bahan gitu ya. Nah, tapi ini enggak, sebab kayaknya dalam waktu yang saya butuhkan untuk bikin itu kayak lebih lama gitu. Nah, ini kalau mau, ini sebenarnya kalau dibikin berhenti di sini udah bisa ya teman-teman ya. Ini udah cantik. Tapi kalau kita mau sesuai target awal yaitu sebesar ini, maka kita masih harus tambahkan sampai kurang lebih habis 3 meter kawat. Maksudnya ya 3-4 meter sih. Soalnya kan dia dari awal sudah mulai dengan 4 kawat ya. Terus habis gitu nanti sampai kita nambah 1 kali kawat lagi. Oh bener Mbak, bener Mbak Ade. Aduh, Mbak Ade ini jago banget bikin wire yang sulit-sulit ya guys. Meruncing payet juga juara. Tapi memang yang untuk model ini nggak semudah itu Mbak Ade, saya setuju. Bahkan saya yang sering pakai kawat super aja merasa kalau bikin model ini susah. Apalagi kalau teman-teman pakai bahannya yang mutiara sintetis ya. Kalau nggak piawai melintir, dia gampang banget kegesek sama tetangganya dan jadi ngelupas. Jadi harus benar-benar hati-hati, banyak berdoa ya. Insya Allah bros ini menjadikan kita wanita yang lebih soleha guys. Atau lebih religius ya. Karena pada saat pembuatannya kita akan lebih banyak berdoa dan istighfar. Saking susahnya ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa bikin ini nggak sesusah itu juga Mbak, gampang kok buat saya. Alhamdulillah, artinya memang kemampuan teman-teman bikin bros itu sudah di atas rata-rata. Sebab memang bikin yang model gini itu tidak mudah. Iya, pedes nih tangannya ya. Ini dalam kurang lebih 2 jam pemakaian proses pembuatan. Kapalannya tuh stabil ini. Kelihatan nggak sih?
Kalau nanti sudah dicuci, dan biasanya saya punya batu kali gitu ya buat ngalusin bagian-bagian tangan yang kapalan. Nah itu nanti bisa halus lagi sih. Jadi kapalan itu nggak akan selamanya kapalan ya. Kalau misalnya, jadi nggak usah takut. Cuma ya kalau kita nggak rawat, nggak suka kasih hand cream, nggak suka di lepasin gitu bagian kulit yang mati, ya dia akan semakin parah dan gila nih guys. Jadi tolong guys, sebagai perempuan pekerja keras kayak kita, meskipun memang hari-hari kita itu begitu kekar gagah perkasa, ya janganlah tidak merawat diri ya, karena merawat diri itu sejatinya adalah sebagian dari rasa syukur kita atas karunia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap diagendakan. Kalau perlu emang ada waktunya, ada salon yang jadi langganan, mani pedi lah sebulan sekali gitu ya, atau mau pas acara penting gitu. Ini self love, wes kayak, atau reward lah buat diri sendiri kan. Nah kalau saya nail art itu susah ini ya mbak, kalau sholat kan nggak boleh ya nail art. Terus kalau sudah nail art masa langsung dilepas. Bayangin pasang nail art 3 jam, terus habis itu selesai jam 4 sore, jam setengah 6 sudah sholat maghrib, dilepas. Ya, aku masih nggak se-royal itu sih guys. Jiwa perhitungan masih tinggi. Tapi saya sudah sempat beli itu mbak, Ting, beli stiker kuku ya. Nah beli stiker kuku. Nah stiker kuku itu setelah saya beli, saya baru tahu kalau ada ukurannya. Iya, saya punya hand creamnya lumayan banyak mbak, karena biasanya teman-teman tuh kayak sudah ngerti banget ya kalau ngasih oleh-oleh. Misalnya ada yang jalan-jalan kemana gitu, dikasihnya pasti hand cream ya. Nah ternyata hand cream itu macam-macam ya guys. Setelah saya nyobain beberapa merek, ada hand cream itu yang bentuknya kayak ada pasir atau gula pasir sih kayaknya ya. Jadi kayak scrub gitu dia tangannya. Ya itu mungkin bukan hand cream kali ya namanya, hand scrub kali ya. Pokoknya dia kayak scrub dulu. Pas kita pakai ini tangan, itu kayak ya ada pasirnya gitu ya, atau pliket. Pliket. Apa itu pliket? Kayak kita kalau megang pasir pantai gitu loh ya. Nah terus habis gitu nanti kita gosok-gosok di tangan, mungkin untuk ngangkat kulit matinya ya. Nah kemudian nanti jadi halus banget tangannya pas sudah disiram sama air. Terus kalau misalnya, oh iya saya sudah nyobain juga hand cream yang paling mahal tuh, kayaknya mereknya L'Occitane ya, L'Occitane, apa sih bacanya? Ya tapi emang sih itu bagus banget. Pliket itu kelet gitu loh mbak. Aduh kelet, oh iya kelet tuh lengket ya, kayak lengket gimana gitu. Terus tapi saya lagi suka banget hand creamnya Max Spencer. Ya ini juga dikasih orang sih, kayaknya mahal. Baunya tuh enak banget, masya Allah. Iya. Terus kalau hand cream yang saya beli sendiri merek apa? Merek Nivea yang ada di Alfamart. Iya. Pernah juga dikasih Mbak DY hand cream Korea, nggak tahu deh mereknya apa. Tapi itu juga enak, kayak bau mint gitu. Jadi kalau dipakai dia kayak bau dingin. Aduh sungguh tidak ini ya, mungkin tidak memberi bantuan ya teman-teman. Review yang aneh karena nggak tahu, saya bingung jelasin kata-katanya itu loh. Pokoknya gitulah,
Intinya sih sebenarnya bukan pada mereknya ya, kalau menurut saya pemakaian hand cream atau perawatan diri itu, tapi lebih kepada sering enggaknya kita rawat. Beneran. Kalau mau paling bagus sih menurut saya kalau mau pakai hand cream itu sebelum kita tidur. Jadi biar pas kita tidur itu tangannya kayak melembabkan gitu kali ya. Bahkan kaki kalau misalnya pecah-pecah dipakein aja lotion, terus ditutup sama kaos kaki malam-malam pas kita mau tidur itu, paginya jadi halus loh. Iya. Iya, saya punya banyak karena sudah habis kan mbak, sering dipakai tapi tetap aja kapalan. Mungkin itu juga lah kenapa teman-teman saya ngasihnya hadiah itu kan, karena sepertinya saya sangat membutuhkan. Nanti deh aku fotoin ya guys hand creamku yang tinggal sauprot. Oh ya, ada juga yang lucu tuh merek Pau Pau. Iya benar, sangat membantu. Pakai hand cream itu sangat membantu. Cuma ya guys, janganlah pakai hand cream pas kita mau kerja ya. Kadang-kadang suka kelirunya itu adalah time frame-nya itu pakai hand creamnya pas baru mau bikin, baru pakai hand cream. Ya otomatis lengket semua dan jadi licin ya. Mau melintir-melintir tuh jadi nggak enak. Bukan karena salah hand creamnya, tapi ya kenapa dipakainya pas kita mau pegang kawat. Oh iya, terus beberapa bahan itu nggak cocok ya sama hand cream. Mungkin sama kondisi tubuh kita juga ya, nggak tahu deh. Cuma saya tuh pernah ngajar di sebuah tempat, ya kita sebut aja tempat ya. Nah, ibu-ibu pesertanya itu kan dapat manik-manik yang sama, terus dikasih PR, terus seminggu kemudian saya kembali lagi ke tempat itu untuk ngelihat progres dari para ibu ya. Nah ternyata ada satu ibu yang barang-barangnya itu semua sudah karatan guys, tapi teman-temannya yang juga dapat paket bahan yang sama itu nggak apa-apa. Sampai saya tanya, bu apa ibu bikin ini nggak pakai karet, nggak pakai kawat yang saya kasih? Enggak mbak, saya nggak punya bahan lagi, emang saya pakai kawat yang sama yang dikasih mbak. Padahal itu baru 1 minggu jaraknya dari dikasih ya, masa sudah langsung rusak kawat ipin headpin itu loh guys. Ini guys bentuk brosnya setelah jadi kayak dikasih hitam putih itu untuk memberi aksen ya. Tapi nggak usah banyak-banyak, karena semakin banyak jenis manik-manik yang dipakai, niscaya akan semakin mahal harganya. Jadi kayak harus invest banyak gitu kan jenis manik. Mbak Ki pengen deh nyoba kawat supernya, kayaknya nggak gampang melengkung. Sebenarnya sekali lagi kawat itu memang pengaruh sih mbak, tapi pakai kawat super juga masih bisa melengkung ya rangkaian brosnya kalau manik-maniknya kebanyakan ya. Jadi kalau mau pakai jadi yang paling bagus pakai kawat apa? Pakailah kawat sesuai tutorial atau materi yang pengen dibikin ya. Karena beberapa materi yang misalnya dari awal sudah bilang materi ini bikinnya pakai kawat tembaga gitu ya, ukuran 0,4. Boleh nggak kita ganti pakai kawat super, karena kebetulan yang ada di rumah itu kawat super. Ya kalau boleh sih boleh-boleh aja ya, tapi apakah setelah diganti akan mirip? Nah itu kan problema pertanyaannya. Nah, otomatis itu di sana kayak ada proses trial and error dari teman-teman untuk nyoba sendiri. Kebetulan memang bahannya nggak ada yang persis sama nih gitu. Ini ibarat kalau kita mau bikin bakwan ya, atau ote-ote gitu guys kalau di Surabaya. Misalnya di resepnya pakai tepung terigu. Nah kebetulan di rumah kita adanya tepung tapioka ya. Apakah akan jadi ote-ote? Ya mungkin secara penampakan mirip ote-ote yang di tutorial, tapi kalau diicipi mungkin agak-agak ada nuansa yang tidak biasa dari ote-ote-nya ya. Ya karena apa ya, karena memang kita sudah memodifikasi resep yang ditampilkan itu. Nah jadi
Eh, tadi jawaban saya itu seperti tidak memberikan motivasi untuk belanja di toko koleksi Kiki ya. Jangan Mbak, jangan. Bukan itu maksud saya. Belilah yang banyak dari toko kami, guys. Tapi ya tetap dong ya, sebagai ibu-ibu, saya kan juga ibu-ibu ya. Sama kayak teman-teman, saya juga pengen nyaranin untuk beli sesuai kebutuhan, beli sesuai tutorialnya bilang apa. Tutorialnya bilang pakai kawat super, ya nggak usah lah beli semua. Mbak, beli kawat, semua kawat yang ada di koleksi Kiki ya. Kalau kawat super itu ukuran berapa? 04. Ada nggak kawat super 0,3? Ada. Kalau 03 kawat mono, ya udah Mbak, saya beli 03 sekalian. Sekalian deh yang 07, sekalian yang 08, sekalian yang 1 mili gitu. Sementara setelah beli sebenarnya kita masih belum tahu-tahu banget mau bikin apa. Ya sebenarnya sebagai penjual saya seneng ya. Wow, barang kita jadi laku banyak. Tapi ya emang gak sih kalau kita kayak beli banyak tapi sekedar untuk hati yang tenang. Tapi masih belum tahu mau dibuat apa. Beli secukupnya dulu, kalau memang sudah habis baru beli lagi. Nanti itu akan lebih memotivasi kita untuk semangat bikin ya. Karena kalau nunggu, tapi ada sih yang Mbak, aku tuh semangat bikin kalau bahannya sudah lengkap. Waduh. Kalau belum lengkap aku nggak semangat bikin ya sah. Untuk link Shopee bisa masukin toko koleksi Kiki Mbak di Shopee, atau masuk ke bio koleksi Kiki. Nanti ada di halaman bawah itu kan ada link tree-nya ya, atau link untuk menuju berbagai toko yang kita punya. Salah satunya ada di Shopee. Teret, sudah jadi tuh kan, kristalnya tok kan nggak kelihatan, sudah nggak kelihatan apanya, sudah nggak kelihatan kerangnya. Nah ini kalau teman-teman lihat, Bismillahirrahmanirrahim, saya akan bantu kasih tahu ya. Ini kalau teman-teman lihat tampaknya sudah segi 4 tapi nggak rata ya guys. Coba lihat, sini lebih banyak dibandingkan yang sebelah sini. Kenapa ini terjadi? Karena pas bikin saya tuh sambil ngomong terus ya, akhirnya nggak konsen. Kalau harusnya habis ngisi kanan ngisi kiri, habis kanan kiri gitu. Tapi karena kebanyakan sambil ngomong, akhirnya yang sebelah sini masih kayak kosong. Nah maka sebelum ditutup saya harus penuhin dulu sebelah pinggirnya itu supaya ketebalannya sama tetangganya. Bikin iya, agak-agak ini ya, sangat random ya. Ada kadang-kadang ini loh guys, ada yang kagum, ada juga ini live macam apa ini, nggak jelas dan nggak fokus. Iya sih, sebenarnya bikin pagi-pagi ini konsepnya bukan berbagi tutorial kok ya, saya lebih mengajak mencari teman buat ngobrol-ngobrol. Iya, tuh itu bener Mbak, karena kan dulu ya Mbak Ida, kerjaan saya itu kan pas kuliah tuh jadi talent ngisi suara buat iklan-iklan di radio itu loh. Oh Mbak Biba ya yang ngomong, Mbak Kiki kok suaranya kadang-kadang bisa berubah-berubah. Iya, jadi karena dulu kan misalnya gini, jangan lupa untuk mengunjungi misalnya toko kami, wah, atau satu lagi dari Mayora. Waduh. Bahkan saya tuh dulu pernah ngisi suara untuk itu loh. Zaman dulu kan masih belum ada Google ya. Jadi kita harus beli alat untuk mengetahui arah gitu loh. Jadi ternyata untuk ngisi suaranya itu saya harus ngucapin belok kanan, belok kiri, lurus 100, 200, 300. Nanti kalau disambung jadi lurus 100 meter lagi. Waduh. Itu suara aku. Ih lumayan loh dulu kalau buat uang jajan ya. Jadi saya dikasih ayah saya mobil waktu saya kuliah. Tapi yang saya nggak sadari adalah bersama merawat mobil itu biayanya juga mahal ya. Jadi kayak ganti oli dan sebagainya. Masa mau minta lagi tuh kan sungkan ya. Ya terus akhirnya ya banyak deh job-joban yang dikerjakan
semasa muda, termasuk ya kalau ngisi-ngisi itu kan nggak terlalu capek lah ngisi suara untuk iklan, tapi nggak semudah itu juga guys. Jadi kadang-kadang habis ngisi suara kita rasa udah cakep, terus duit juga udah dikasih, ternyata revisi. Waduh, ngulang lagi. Itu rasanya lebih capek loh revisi itu dibandingkan harus bikin dari awal ya. Tapi karena sudah sering menghadapi revisi klien, ketika kita mendapatkan revisi dari dosen itu terasa kecil ya, tidak ada apa-apanya sebab sudah sering menghadapi revisi klien. Nah, sehingga mungkin itu ya, what doesn't kill me make me stronger. Waduh. itu lagunya itu benar juga sih. Apa yang kadang-kadang terlihat sebagai ujian kehidupan itu pada satu titik akan menjadikan kita sosok yang lebih kuat dan tangguh. Oke, jadi kalau sekarang merasa perjuangan hidup kita kok kayak berat banget guys, tenang, itu akan ada hikmah di kelak kemudian hari yang kadang kita nggak sadar ya dan nggak tahu. Tapi ternyata emang ini ya maksud Tuhan ngasih ujian kita kayak gini dulu gitu. Terus kita jadi mendadak soleha. Mendadak religius. Ya biasalah kalau umur sudah 40 lebih suka gini ya ngomongnya. Makna kehidupan, terus ya ajakan untuk lebih sabar dan mempersiapkan kematian. Aduh iya, terdengarnya emang serem, tapi ya mau gimana dong, sudah harus memasuki umur bersiap-siap kan. Jadi ya keji tapi harus dihadapi gitu ya, semacam ya gitulah guys. Curhat terus. Oke, nampaknya sudah sama sih ini ya. Iya, absurd sekali sih ini, nggak dikit ya, banyak. Ini sudah segi 4, terusnya tuh kerangnya akhirnya nggak kelihatan kan. Teman-teman jadi kebayangkan rahasia di balik bros yang lebar ini. Nah ini kalau misalnya tadi pengen dijadikan jepitan rambut, teman-teman tinggal tambahin aja di belakangnya ini kayak jepit ya. Jepit klep itu. Ini saya kasih deh, pokoknya semua yang belanja hari ini saya kasih bonus jepit rambut itu biar nanti pada bisa bikin ya. Nanti bilang aja sama Mbak admin, Mbak minta jepit rambut, nanti saya kasih bonus buat teman-teman nanti biar bisa bikin bros, satunya biar bisa bikin jepit rambut. Nanti dipasang di sini, atau jepit rambut ini juga bisa diklep di ini ya, di apa namanya, di kerudung gitu, cekrek jepitan yang cekrekan. Terima kasih banyak teman-teman. Ya selalu ada yang lupa ya, maupun apren, tapi kok malu saya lupa bawa peniti. Tapi kurang lebih teman-teman udah kebayang ya cara masang penitinya, hampir mirip-mirip sama tutorial yang sebelum-sebelumnya. Oke. Tuh satu coklat, satu hitam. Tuh ukurannya pun nyaris presisi ya, hampir sama. Depan belakang. Set. Nah, ini kalau misalnya mau dibuat susun, ini nanti tinggal dikasih di sininya rantai set. Nah, jadi dia di atas ke bawah. Iya, aku pengen minum. Gitu dulu ya teman-teman. Terima kasih sekali buat sharing hari ini. Mudah-mudahan cerita-ceritanya bisa memberikan semangat ya. Semangat untuk mencoba. Dan buat yang jualan bisa menambah variasi dagangannya biar makin banyak dan makin laris. Sampai ketemu minggu depan guys.